Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita mempelajari mengenai pelajaran IPS. Bertemu lagi dengan Ibu Ratna Dewi dari SMP 10 Padang, yaitu mengenai pergerakan nasional. Kita lihat pergerakan nasional. Perkembangan organisasi pergerakan nasional, yaitu perkembangan organisasi pada masa awal pergerakan nasional, kemudian perkembangan organisasi keagamaan, perkembangan organisasi pergerakan berbasis pendidikan, perkembangan organisasi pergerakan wanita, perkembangan organisasi pergerakan kepemudaan. Kita lihat masa bertahan atau masa kooperatif atau masa moderat. Faktor peralihan sifat pergerakan ke arah moderat, pemberontakan atau gerakan PKI yang anarkis dan keras melawan pemerintahan Van Limburg-Stirum. Kalahnya kaum sosialis Belanda, kebijakan represif dan kontrol ketat pemerintahan kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan, ditandai dengan penetapan PKI sebagai organisasi terlarang, penangkapan dan pengasingan tokoh-tokoh pergerakan. Kita lihat organisasi pergerakan secara kooperatif, yaitu P3KI, kemudian Partindo, Parindra, Gerindo, dan GAPI, Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia. Kita lihat tokoh-tokohnya. Ya Ananda semuanya, berharap Ananda bisa memahami. Kita lihat pemahaman materi mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia masa moderat. Nah, materi mengenai organisasi pergerakan nasional masa moderat ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk materi sejarah peminatan. Pada video kali ini kita akan bahas 3 organisasi pergerakan nasional pada masa moderat, yakni Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Masa moderat ini tidak bisa dilepaskan dengan kondisi Hindia Belanda saat itu, yakni sejak tahun 1930 organisasi pergerakan nasional itu yang awalnya bersifat non-kooperatif berubah menjadi moderat, yakni menggunakan taktik kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Seperti yang kita tahu, sebelum 1930 itu rata-rata organisasi di Indonesia itu bersifat radikal. Contohnya saja PNI-nya Soekarno dan PKI. Latar belakang organisasi pergerakan nasional berubah menjadi moderat antara lain. Yang pertama adalah terjadinya krisis ekonomi Malaysia tahun 1929. Ini merupakan dampak dari kerusakan ekonomi akibat Perang Dunia Pertama. Ini sebenarnya terjadi di Amerika, kemudian berdampak ke seluruh dunia. Nanti berdampaknya juga ke Indonesia. Yang kedua, pemerintah Hindia Belanda semakin bersikap keras terhadap partai-partai politik yang ada di Indonesia, apalagi setelah PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926 yang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, organisasi masa moderat yang pertama adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Mesti kalian tidak asing dengan tokoh pada gambar ini. Betul sekali, ini merupakan Dr. Sutomo, pendiri dari Budi Utomo, pendiri dari organisasi modern pertama di Indonesia. Kemudian apa kaitannya dengan Parindra? Nah, Parindra itu merupakan fusi atau gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia PBI. Jadi ada kaitannya dengan Dr. Sutomo.
Dibentuk tanggal 25 Desember 1935 di Surakarta. Dr. Sutomo ini menjadi ketua dan wakilnya adalah Wuryaningrat. Tujuan Partai Indonesia Raya adalah untuk mencapai Indonesia mulia dan sempurna dengan dasar nasionalisme Indonesia. Kemudian menggunakan taktik kooperatif dengan mengirimkan tokohnya ke Volkskrant atau Dewan Rakyat yang dibentuk oleh Belanda. Tokohnya antara lain Muhammad Husni Tamrin, Raden Soekarjo Pranoto, R.P. Suroso, Wuryaningrat, dan Mr. Susanto Tirtoprodjo. Jadi saat itu Belanda membentuk Dewan Rakyat, kalau sekarang seperti DPR. Usaha-usaha yang dilakukan Parindra antara lain membentuk usaha rukun tani, mendirikan organisasi rukun tani, membentuk serikat pekerja, menganjurkan rakyat agar menggunakan produk sendiri, dan lain-lain. Parindra menjadi pelopor pembentukan fraksi nasional dalam Volkskrant dan pembentukan GAPI. Itu tadi merupakan Parindra, salah satu organisasi moderat. Selanjutnya ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerindo ini berdiri di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh mantan anggota Partindo. Partindo itu merupakan salah satu organisasi radikal yang nanti bubar, akhirnya tokoh-tokohnya kemudian mendirikan Gerindo. Ketuanya adalah Adnan Kapaugani atau kita sering akrab Aka Gani, ini merupakan Aka Gani. Kemudian anggota Gerindo diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Sartono, S. Mangun Sarkoro, Mr. Wilopo, dan Nyono Pranoto. Adapun tujuan dari Gerindo adalah untuk mencapai kemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tapi ini kemerdekaannya secara bertahap, tidak merdeka secara langsung. Partai ini berhaluan nasional anti-fasis, karena saat itu sedang berkembang semakin menguatnya fasisme yang ada di Italia, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lainnya. Gerindo menggunakan taktik kooperatif, yakni mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta, merupakan gabungan dari berbagai organisasi, yakni ada Gerindo tadi, Parindra, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik atau PPK. Faktor yang mendorong dan mempercepat terbentuknya GAPI adalah satu, kegagalan petisi Sutarjo. Sutarjo ini menginginkan Belanda memberikan Indonesia kemerdekaan secara beransur-ansur. Kemudian petisi Sutarjo ditolak oleh pemerintah Belanda karena Belanda menganggap bahwa Indonesia belum siap. Kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme. Fasisme itu cinta tanah air yang berlebihan. Ini di Eropa ada namanya Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini. Di Jerman ada Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Di Jepang ada Kaisar Hirohito. Ini semakin terancam dengan bahaya fasisme. Selanjutnya, sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Ini merupakan berbagai faktor yang mendorong terbentuknya GAPI. Adapun tokoh GAPI yakni Abi Kusno, ini merupakan Abi Kusno Cokro Suyoso, ada Muhammad Husni Tamrin dari Parindra yang selaku bendahara, dan ada Mr. Amir Syarifuddin dari Gerindo, pembantu penulis. Tuntutan GAPI itu terkenal adalah Indonesia berparlemen. GAPI menganggap bahwa Volkskrant itu masih kurang bagi bangsa Indonesia, karena Volkskrant itu yang menunjuk adalah pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian membentuk suatu komisi yang terkenal dengan nama Komisi Visman untuk menyelidiki tentang tuntutan GAPI ini. Adapun tugas dari Komisi Visman yakni bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Hasilnya ternyata bahwa Indonesia masih ingin tetap berada dalam ikatan kerajaan Belanda. Berdasarkan hasil Komisi Visman, maka tuntutan GAPI tidak bisa terwujud. Demikianlah materi mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa moderat. Semoga bermanfaat.